sedikit membacakan CV dari pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Syahyudet Rina STMT. Panggilannya Ibu Rina ya Bu ya. Betul Mbak Sekar. Yang beliau juga merupakan Kepala Satuan Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember. Wah, sebentar lagi nih ya Bu ya. Ya, Beliau meraih gelar Magister Arsitektur di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005 dan sebelumnya menyelesaikan studi sarjana Teknik Arsitektur di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 2002. Beliau memiliki pengalaman kerja yang luas dimulai dari sebagai arsitek junior di tahun 2002 sampai 2005, kemudian arsitek dan desain interior hingga tahun 2009, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, beliau menjadi dosen tetap di Institut Teknologi Sains Bandung. Selain mengajar, Ibu Rina ini juga aktif sebagai peneliti dan juga terlibat dalam berbagai proyek profesional, antara lain rencana pengembangan kampus ITSB, perencanaan kawasan permukiman, rencana tata bangunan dan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia, serta proyek-proyek lain yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan perkotaan. Di sini izin tidak bisa saya bacakan semuanya karena luas sekali, banyak sekali experience dari narasumber kita hari ini. Sebelum kita mulai materi seminar hari ini, saya mengingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materinya itu harus daftar terlebih dahulu di srpf.p3sm.or.id. Kemudian ikuti kegiatan dan nanti setelah selesai baru diakhiri kegiatannya. Nanti e-sertifikat dan materi akan muncul setelah kegiatan selesai. Untuk websitenya itu panitia secara berkala di-share di kolom chat, itu silahkan dicek bagi para peserta. Kemudian bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu, atau nanti dapat menggunakan fitur raise hand setelah materi selesai dibacakan. Kemudian materi ini nanti akan berlangsung kurang lebih 50-60 menit. Jadi Bu Rina, saya izin untuk mengingatkan kembali waktunya kalau sudah habis ya Bu ya. baik Mbak. Baik, Baik, silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. baik. Terima kasih Bu Sekar, Mbak Sekar, gitu mungkin ya. Salam kenal juga Bapak Ibu hadirin pada siang hari ini. Kemudian salam kenal juga untuk teman-teman dari baik mahasiswa ataupun mungkin dosen dan sivitas akademik dari Tantri Abeng. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk kita bisa sharing knowledge gitu ya, Mbak Sekar ya, terkait dengan judul atau tema yang akan saya bawakan hari ini, yaitu adalah kearifan lokal untuk perencanaan infrastruktur hijau di kawasan permukiman tepi air. Nah, kebetulan memang area studinya adalah di kawasan permukiman tepi air Delta, Sungai Kapuas, dan Sungai Landak di Pontianak, gitu ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Mungkin saya akan langsung saja membawakan materinya. Izin untuk cek apakah share screen saya terlihat, Mbak Sekar? Sudah terlihat Ibu. Terlihat ya. Baik, saya lanjutkan saja. Ini mungkin kira-kira timeline atau sistematika yang akan kita diskusikan atau kita bawakan pada hari ini ya. Pertama terkait pendahuluan, kemudian ada gambaran umum kawasan permukiman tepi air Pontianak sendiri. Kemudian ada konsep perencanaan kawasan permukiman tepi air Pontianak secara umum. Kemudian ada bagaimana konsep kearifan lokal untuk perencanaan infrastruktur hijau di kawasan permukiman tepi air Pontianak. Dan kemudian terakhir mungkin kita akan diskusi terkait dengan contoh rancangan detail kawasan permukiman tepi air Pontianak ini. Gitu. Nah, mungkin saya mulai dulu dari ini mungkin saya reminder saja Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait dengan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup begitu ya, nilai-nilai
dan strategi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat setempat gitu ya. Jadi ini memang hal yang perlu dijaga gitu. Kemudian kearifan lokal ini sangat luas ya implementasinya di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang arsitektur sendiri, filosofi, kesehatan, tata nilai sosial dan ekonomi, dan juga tata lingkungan gitu. Dan kearifan lokal adalah sebuah identitas bangsa ya yang tidak boleh punah, yang dapat membentuk nilai budaya yang nanti menjadi fondasi begitu ya untuk hal-hal yang bersifat nasional gitu. Nah, kearifan lokal itu juga dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Ini juga adalah salah satu tujuan, ini maksud saya adalah salah satu dari implementasi terkait dengan tujuan Sustainable Goals Development ya. Jadi pembangunan berkelanjutan juga adalah dapat diimplementasikan di yang terkait dengan kearifan lokal ini gitu. Kemudian infrastruktur hijau. Nah, infrastruktur hijau ini adalah sebuah konsep sebenarnya ya, konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan menggabungkan lingkungan alam dan sistem rekayasa gitu ya. Nah, infrastruktur hijau ini juga dapat berupa ruang hijau yang pertama, kemudian sistem air alami begitu ya. Kemudian bangunan ramah lingkungan, kemudian bentuknya bisa berupa taman hujan gitu ya, atau bioswales atau penyerapan air alami ya, bisa bentuknya atap hijau atau pohon jalan begitu ya, dan garis pantai hidup gitu. Kemudian yang juga kita tidak boleh lupa adalah definisi dari permukiman tepi air sendiri begitu ya. Jadi permukiman tepi air adalah permukiman yang berada di kawasan pertemuan antara perairan dan daratan gitu ya. Seperti sungai, danau atau lautan gitu. Jadi permukiman di tepi air ini memang akan memiliki permukiman pola permukiman yang berbeda-beda gitu ya, tergantung dari letaknya. Apakah dia di tepi air sungai atau di tepi air pantai gitu. Nah, kemudian karakteristik permukiman tepi sungai ini tentu saja adalah pola permukiman di tepi sungai yang mengikuti pola aliran sungai gitu ya, karena sungai digunakan sebagai jalur transportasi gitu. Jadi inilah yang membentuk karakteristik permukiman di tepi sungai. Kemudian bangunan yang berada di tepi sungai itu kemudian menjadi harus beradaptasi dengan pasang surut air sungai gitu ya. Nah, memang secara karakteristik bangunan yang dominan di lokasi pasang surut adalah bangunan panggung dengan lantai yang cukup tinggi ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas atau kita sebut sebagai tadi ya kearifan lokal. Punten ini sepertinya tidak jalan ya. Kemudian selain permukiman, sebenarnya kawasan tepi air itu juga memiliki berbagai macam fungsi sebenarnya ya. Jadi fungsi yang ada di kawasan tepi air itu tidak hanya permukiman, gitu ya. Biasanya yang pertama adalah natural waterfront, yaitu kawasan yang untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah public waterfront, yaitu kawasan yang bersifat untuk rekreasi atau relaksasi, gitu ya. Kemudian ada working waterfront, yaitu kawasan untuk menyediakan fasilitas maritim dan industri. Kemudian ada redevelopment waterfront, yaitu kawasan untuk merevitalisasi kawasan tersebut, gitu. Nah, kemudian kita mungkin masuk ke gambaran umum kawasan permukiman tepi air Pontianak sendiri. Ini mungkin saya cerita sedikit ya, karena memang tadi area studinya ada di Pontianak, jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan konsep infrastruktur hijau di kawasan tepi air memang akan sangat kontekstual terhadap kawasan permukiman tepi air Pontianak ini, gitu ya. Nah, kawasan permukiman
Tepi Air Pontianak sendiri sebenarnya adalah kawasan ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di petanya ini atau teman-teman bisa lihat di petanya ini, memang adalah kawasan yang berada di pusat kota gitu ya, berkembang sejak fase pertama dari pembentukan kota Pontianak sendiri gitu ya. Nah, ini perannya cukup signifikan gitu ya sebagai wajah kota Pontianak, tentunya terkait dengan waterfront city. Jadi dari arah air itu menjadi wajah pertama dari kota Pontianak gitu ya. Kemudian kawasan permukiman tepi air ini terletak di apa namanya tadi ya, delta Sungai Kapuas yang warna kuning ini teman-teman, dan delta Sungai Landak namanya ya. Jadi memang di pertemuan dua sungai ini gitu. Nah, terdiri dari 10 kelurahan gitu ya, Tanjung Hilir, Dalam Bugis, kemudian Tambelan Sampit, kemudian Benua Melayu Laut, Benua Melayu Darat, Tengah, Mariana, Darat Sekip, Siantan Hulu, dan Siantan Tengah gitu ya. Nah, kemudian ini kepadatannya cukup beragam gitu ya. Ini kepadatannya cukup beragam gitu ya. Ada yang di sini secara wilayah saya menyebutnya ada 3 zona gitu ya. Zona 1 itu yang berwarna kuning, itu kita menyebutnya adalah kawasan Taman Alun Kapuas gitu ya. Nah, ini kepadatannya sedang gitu. Jadi 209 jiwa per hektar. Kemudian di zona 2 itu ada yang berwarna orange, ini adalah zona segmen beting. Nah, ini kepadatannya tinggi, 462 jiwa per hektar gitu ya. Kemudian zona 3 ada di yang warna merah, itu sangat padat, 455 jiwa per hektar gitu ya. Kemudian ini ada gambaran umum Kota Pontianak secara general begitu ya, bagaimana di dalam kawasan permukimannya sendiri itu juga punya peran primer, peran kota sebagai primer gitu ya, dan sekunder gitu ya, karena terdapat apa namanya berbagai pusat kegiatan gitu ya, kita menyebutnya pusat kegiatan seperti pusat pelabuhan gitu ya, kemudian ada pusat pariwisata dengan adanya kota lama di zona 2 ini, kemudian di zona 1 ini ada pelabuhan, dan nomor 4 itu ada terminal begitu ya, kemudian di zona 2 ini ada dermaga, dan nomor 5 itu ada keraton ya, jadi kota lamanya begitu. Kemudian di zona 3 ini ada pelabuhan juga gitu, yang memang pelayanannya cukup besar ya, lokal dan regional gitu. Dan di 6 itu ada terminal juga gitu ya. Nah, ini mungkin tadi secara capture zona 1 atau tadi kawasan Alun Kapuas ya, yang tadi ada fungsi primer di sini ya, pelabuhan gitu. Nah, kemudian ini adalah peran-peran dari kawasan permukiman tepi air Pontianak ini. Jadi memang cukup ini ya, cukup penting begitu ya, sebagai simpul transportasi nasional dan regional, dan juga pusat perdagangan regional ya. Kemudian di zona 1 tadi atau pusat kota lama ini juga adalah pusat-pusat festival budaya gitu ya, seperti budaya apa namanya Melayu, kemudian juga budaya Tionghoa ya, yang memang sangat kental di kawasan ini gitu. Nah, kemudian ini adalah muka atau bentuk waterfront city dari zona 2 ya, yang tadi kita sebut dengan Kampung Beting gitu. Ini adalah Masjid Jami Pontianak yang punya peran tersendiri di kawasan tersebut gitu ya, dan adalah masjid Jami ya, masjid agung gitu, masjid besar. Kemudian ada keraton Keraton Kadariah gitu ya, ini juga adalah pusat pertumbuhan Melayu pada eranya begitu, dan sekarang fungsinya menjadi adalah kampung wisata budaya gitu ya. Jadi memang terintegrasi dengan kawasan permukiman yang ada di apa namanya di lokasi ini gitu. Nah, kemudian ini adalah zona 3, yaitu disebut dengan area Parit Pekong Siantan gitu ya. Nah, ini memang
pusat kota baru sebenarnya ya. Jadi kota yang berkembang dibandingkan dengan permukiman di zona 1 dan zona 2 tadi gitu ya. Di sini juga terdapat simpul transportasi regional juga ya gitu yang menjadi peran penting juga terhadap kawasan permukiman ini dan pusat kotanya sendiri, pusat kota Pontianaknya sendiri. Nah, ini adalah tadi ya bagaimana terintegrasinya kebudayaan Melayu dan kebudayaan Cina atau Tionghoa yang memang cukup kental di kawasan ini gitu ya. Nah, sebenarnya secara umum apa sih permasalahan permukiman tepi air yang ada di kawasan ini gitu ya. Yang pertama adalah kawasan sempadan sungai ya yang perlu ditata kembali karena perkembangan kota permukiman ini menjadi apa namanya tidak terkendali begitu ya sehingga sempadan sungainya itu lama-lama tergerus gitu ya sehingga perlu ditata kembali. Kemudian bangunan-bangunan yang ada di sepanjang sempadan sungai ini belum semuanya menghadap sungai gitu. Padahal terkait dengan konsep waterfront city gitu ini sangat penting ya muka bangunan harus menghadap ke sungai gitu ya secara teoritis menyatakan seperti itu. Kemudian tumbuhnya atau berkembangnya kawasan kumuh perkotaan ya yang membutuhkan peremajaan kawasan. Tadi kita ingat di depan kepadatannya sudah semakin tinggi dan sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga adalah persampahan, masalah persampahan terdapat masalah sampah ya yang mengkontaminasi Sungai Kapuas dan anak sungainya gitu ya. Kemudian bangunan yang tidak teratur pada area permukiman padat dan area komersial di zona Siantan ya. Kemudian interkoneksi ini perlu diinterkoneksikan moda transportasi sungai dan daratnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sih perencanaan infrastruktur kawasan permukiman tepi air gitu ya. Kita mulai masuk ke diskusi berikutnya atau materi berikutnya gitu ya. Nah, ini mungkin saya perlu gambarkan dulu ya teman-teman semua atau Bapak Ibu bahwa secara apa namanya kalau kita merujuk kepada amanah dari peraturan perundangan yang ada di kawasan ini gitu ya. Kawasan ini memang diamanahkan menjadi kawasan waterfront gitu ya. Yang dapat mengintegrasikan gitu ya atau menggabungkan fungsi-fungsi dari tadi ya zona 1, zona 2 dan zona 3. Bagaimana kota lama, kemudian kampung beting atau kampung budayanya dan kota barunya ini dapat terintegrasi secara padu begitu ya. Sehingga amanahnya adalah untuk merevitalisasi agar dapat mewujudkan wajah baru kawasan kota baru Pontianak tadi ya. Nah, kemudian menurut peraturan perundangan juga sebenarnya konsep yang diharapkan adalah ini ya bagaimana 3 fokus penataan itu nanti akan menjadi urban identity gitu ya, identitas perkotaan baru untuk si kota Pontianak gitu ya. Jadi bagaimana penataan tadi Alun Kapuas dan Masjid Qadariyah tadi sebagai landmark gitu ya atau identitas kota gitu. Kemudian sebagai urban katalis juga gitu ya, bagaimana tadi kampung beting dengan apa namanya kental nuansa budayanya itu dapat dilestarikan gitu ya sebagai lingkungan cagar budaya begitu ya untuk mendukung wisata budayanya agar bisa lebih bersaing ya. Kemudian yang ketiga tadi ya karena ada berbagai fungsi primer juga gitu ya dalam bidang transportasi dapat harapannya adalah kawasan ini dapat ditata sebagai kawasan simpul transportasi gitu ya dan perekonomian. Terutama tadi ya di zona 1 Alun Kapuas sebagai pendorong perkembangan kawasan Kota Baru Pontianaknya sendiri gitu. Nah, sehingga gitu ya hal-hal yang bisa dijadikan pengikat adalah betul-betul si koridor air tadi itu ya atau koridor sungainya itu sebagai atau tepian sungainya lah gitu ya. Karena itu yang akan jadi halaman depan kota gitu sebagai halaman depan kota yang harapannya bisa menjadi ruang publik gitu ya. Ruang publik sebagai akses gitu ya, sirkulasi dan visual ke sungai gitu. Nah, kita menyebutnya kalau di teori itu konsepnya adalah disebut juga dengan promenade gitu ya. Kemudian pengikat yang kedua sebenarnya
arahan atau amanahnya adalah sebagai linkage begitu ya. Jadi bagaimana penataan sirkulasi dan RTH yang kontinu sebagai pengikat antar zona tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah urban akupuntur gitu ya. Jadi penataan ruang-ruang atau spot atau node sebagai ruang aktif dan rekreatif gitu ya. Jadi ruang aktif. Nah, hal ini memang arahan dari aturan yang ada di kawasan ini sebagai misi gitu ya. Nah, kemudian secara apa namanya detail pun yang dimaksud dengan urban identity gitu ya. Ini juga berdasarkan amanah itu sudah bisa ya diturunkan sebagai sebuah kegiatan begitu. Bagaimana nanti di kawasan zona 1 misalnya itu adalah penataan kawasan alun-alun Kapuas ini, kemudian penataan kawasan pelabuhannya, kemudian penataan koridor di sepanjang jalannya gitu ya, kemudian pengembangan ruang terbuka dan RTH sebagai simpul aktivitas ataupun simpul pergerakan gitu ya. Nah, demikian juga di yang zona 2 Kampung Beting gitu ya, yang tadi dia sebagai urban identity dan urban heritage ya. Jadi perlu juga menurut amanah peraturannya itu ditata gitu ya lingkungan pelestarian cagar budayanya di daerah Masjid Jami dan Istana Kadriah tadi gitu ya. Kemudian penataan kampung wisata budayanya, penataan kawasan industri ramah lingkungannya, kemudian penataan koridornya dan penataan koridor tepi sungai Kapuasnya juga atau promenade, dan pengembangan ruang terbuka dan RTH sebagai simpul aktivitas ataupun simpul pergerakan gitu ya. Nah, kemudian demikian juga yang di zona 3 tadi gitu ya, penataan sebagai katalis gitu ya, sebagai urban katalis perlu ditata juga pasar dan terminal Siantannya tadi gitu ya, dengan konsep mixed use atau peruntukan campuran agar lebih tadi ya lebih aktif dan lebih rekreatif gitu. Kemudian penataan lingkungan permukiman kumuhnya, kemudian penataan kawasan industri ramah lingkungan, dan penataan koridor tepi Sungai Kapuas, serta pengembangan ruang terbuka atau RTH sebagai simpul aktivitas ataupun simpul pergerakan. Ya. Nah, ini kalau tadi ya kita lihat bagaimana dengan pusat-pusat kegiatan primer yang ada itu sebenarnya jadi satu peluang untuk kawasan permukiman ini menjadi berkembang gitu ya, tanpa meninggalkan atau melupakan kearifan lokalnya sendiri gitu ya. Nah, ini kalau kita detailkan begitu ya, blok peruntukan di masing-masing zona tadi, kawasan permukimannya dari zona 1 memang hanya sedikit ya, mungkin sekitar 10% sampai 20% dari keseluruhan luasan zona 1 gitu ya. Nah, yang cukup besar adalah di zona 2 dan zona 3 gitu ya. Walaupun yang terkait langsung dengan promenade-nya atau dengan tepi airnya itu juga hanya ada di blok 1, blok 2 untuk zona 2, dan zona 3 itu cuma ada di blok 3 dan blok 5 ya. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya bagaimana konsep kearifan lokal ini untuk perencanaan infrastruktur hijau di kawasan permukiman tepi air ya. Kita masuk ke pembahasan ini. Jadi pertama, bagaimana kearifan lokal untuk perencanaan kawasan permukiman tepi air? Ini kita melihat dulu bahwa elemen dasar permukiman itu menurut Doxiadis gitu ya, itu memang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, terdiri dari 5 elemen. Pertama adalah nature atau alam gitu ya. Jadi tidak boleh melupakan kalau kita merencanakan sebuah kawasan permukiman pada umumnya dan kawasan permukiman tepi air pada khususnya tetap harus mempertimbangkan 5 elemen ini ya menurut Doxiadis, yaitu nature-nya atau alamnya gitu ya. Kemudian manusianya sendiri, karakteristik manusianya seperti apa gitu ya, termasuk kondisi sosial ekonominya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana society masyarakatnya sendiri gitu ya. Kemudian bangunan sel-nya atau rumahnya gitu ya, dan jaringan atau network-nya gitu. Nah, ini adalah elemen dasar permukiman gitu ya yang harus dipertimbangkan di dalam sebuah perencanaan kawasan permukiman tepi air juga gitu. Kemudian juga menurut RPKPP atau rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas, karena kawasan
Kota Pontianak ini adalah salah satu kawasan yang secara nasional menjadi kawasan yang akan dibangun dan dikembangkan secara prioritas secara nasional, gitu ya. Ini merupakan kawasan yang akan menjadi sangat banyak program strategis, gitu ya, untuk menangani berbagai persoalan permukiman dan pembangunan infrastruktur di kawasan ini, gitu ya, karena tadi menjadi salah satu kawasan strategis nasional di Indonesia, gitu. Nah, kemudian bagaimana juga mempertimbangkan konsep infrastruktur hijaunya, begitu ya. Tadi ya, sebagai ruang hijau, sebagai sistem air alami, begitu. Kemudian sebagai bangunan ramah lingkungan, kemudian juga mengakomodir konsep taman hijau, kemudian bioswales, penyerapan air alami, gitu ya. Nah, ini semua konsep infrastruktur hijau itu harus terimplementasi ke dalam elemen rancang kawasan, gitu ya. Tadi berdasarkan RPKPP terdapat 7 elemen ditambah, sorry, maksudnya ini salah ya, maksudnya 2. Jadi 9 totali. 7 ditambah 2, ini typo. 7 ditambah 2 elemen untuk perancangan infrastruktur, gitu ya. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah bangunan, yang kedua jalan dan sirkulasi, yang ketiga drainase, kemudian yang keempat limbah, yang kelima air minum, yang keenam persampahan, yang ketujuh ruang terbuka hijau, yang kedelapan proteksi kebakaran, dan yang kesembilan adalah energi atau listrik, ya. Jadi nanti di next slide-nya kita akan coba belajar sama-sama bagaimana implementasi konsep perancangan infrastruktur, begitu ya, dengan mengacu kepada konsep infrastruktur hijau dan apa namanya, kawasan prioritas, begitu, untuk permukiman tepi air Pontianak ini. Nah, ini ya, yang pertama tadi bangunan perumahan, ini mencerminkan konsep infrastruktur hijau terkait dengan bangunan ramah lingkungan yang tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal dari si kawasan tersebut, gitu ya. Nah, mungkin kita perlu apa namanya, review ulang lagi bahwa kawasan permukiman yang ada ini zona 1 ya, teman-teman ingat tadi zona 1 ini yang Alun Kapuas tadi, gitu ya, adalah kawasan permukiman yang memang mencirikan bangunan budaya Melayu namun lingkungannya kumuh, gitu ya. Jadi tadi bangunannya panggung, begitu ya, berdiri di atas air ataupun sebagian berdiri di atas daratan, gitu ya. Kemudian kerapatan bangunannya tadi cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi, gitu ya, dengan sirkulasi jaringan jalan itu hanya ada jalan inspeksi selebar 1,5 meter saja, gitu ya. Nah, 1,5 meter ya bisa lah ya ambulans masuk kalau jaringannya tidak terputus, begitu ya. Jadi kondisi emergensinya juga cukup mengkhawatirkan, gitu. Nah, ini di zona 2 ya. Zona 2 sama, gitu ya. Jadi kawasan permukiman yang juga mencirikan bangunan dengan budaya Melayu yang sangat kental, gitu ya. Namun sama permasalahannya ya. Tadi kan kumuh ya. Kemudian permukiman berdiri pada parit-parit, gitu ya, yang bermuara ke Sungai Kapuas, yang mana harusnya parit-parit ini adalah sempadan sungai ya. Bukan kalau tata guna lahannya bukan bisa dibangun sebagai perumahan, gitu. Kemudian kerapatan bangunan permukiman juga sangat tinggi dengan sirkulasi jaringan jalan berupa jalan inspeksi selebar 1,5 meter ya, dan minim ruang terbuka hijau, gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ada jalan beton, nah inilah yang merupakan jalan inspeksi ya. Harusnya ini adalah sebagai batas fisik juga dari sempadan sungai, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah zona 3 ya. Zona 3 juga secara karakteristik mirip ya, bahwa di sini adalah kawasan permukiman yang mencirikan budaya Melayu yang sangat kental, gitu ya. Nah, permukiman berdiri pada lahan gambut, pasang surut air Sungai Landak, gitu ya. Nah, kerapatan bangunan permukiman juga sangat tinggi dengan sirkulasi jaringan jalan berupa jalan gertak ya. Ini jalan gertak yang kalau yang di 2 zona tadi sudah jalan beton, di sini masih jalan gertak, gitu ya, selebar 1,5 meter. Nah, kemudian minim ruang terbuka hijau. Kemudian permukiman diapit oleh pasar, terminal, dan industri. Kemudian termasuk dalam kawasan kumuh juga ya, berdasarkan SK Wali Kota Kumuhnya. Nah, kemudian dari identifikasi kondisi
perumahan dan permukiman yang ada di sana gitu ya. Kita coba kira-kira apa ya, kita rumuskan kebutuhan penanganan dari masing-masing zona ini gitu ya. Nah, zona 1 itu kebutuhannya memang adalah rumahnya tidak layak huni gitu ya. Jadi memang kita perlu menata dan memperbaiki rumah tidak layak huninya ini gitu. Kemudian untuk rumah yang berada di lahan pasang surut sungai, rumah disyaratkan untuk menghadap ke sungai karena tadi ya sebagian perumahannya tidak berorientasi menghadap sungai gitu ya. Kemudian juga tidak ada sempadan atau keteraturan bangunan gitu ya. Nah, ini di zona 2, di zona 1 gitu ya. Kemudian di zona 3 itu, ini zona 2 sorry, zona 2 itu juga untuk rumah yang sama ya, untuk berada di lahan pasang surut sungai, rumah juga disyaratkan untuk menghadap sungai gitu ya. Nah, kemudian bagaimana konsep perencanaannya gitu ya. Konsep perencanaannya tentu yang memungkinkan kita bisa lakukan berdasarkan aturan, teori, dan sebagainya itu adalah revitalisasi kawasan permukiman gitu ya, dengan mempertahankan tipologi yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi daratan dan permukiman atas air gitu ya. Jadi karena memang sebagian besar tadi ya bangunan tidak layak huninya memiliki tipologi bangunan di atas air, panggung dan sebagainya, itu harus dipertahankan gitu ya. Jadi direvitalisasi itu kan hanya memvitalkan kembali atau membuat kembali fungsi-fungsinya menjadi maksimum gitu ya, tanpa merubah atau menghilangkan fungsi tersebut terlalu banyak gitu ya. Nah, sehingga konsekuensinya adalah perlu adanya penanganan khusus untuk permukiman di atas air ini gitu ya. Terutama tadi untuk di blok 4 dan 6. Blok 4 dan 6 ini yang warna kuning ya, teman-teman. Kalau di zona 1 ini. Ini masih ingat kan ya, ini yang zona 1, ini zona 2, kemudian yang di atas ini zona 3 gitu. Kemudian tipologi kumuh itu berada di zona Siantan blok 2. Zona Siantan itu yang atas ini ya, blok zona 3. Nah, itu ada di blok 2-nya gitu. Kemudian pengembangan kawasan permukiman dengan mengoptimalkan intensitas kepadatan bangunan gitu ya. Jadi kita nggak mungkin memindahkan masyarakatnya secara ekstrim gitu karena mereka sangat tergantung dengan sungai. Pola hidupnya adalah dengan sungai begitu ya, tadi seperti disebutkan di atas. Mereka tinggal, mencari nafkah dan sebagainya itu memang dengan sungai begitu, sehingga intensitasnya hanya bisa kita optimalkan gitu ya nanti dengan elemen-elemen kawasan permukimannya sendiri seperti apa gitu. Nah, untuk bangunan sendiri gitu ya, yang bisa kita lakukan gitu, misalnya secara konsep perancangan adalah seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana misalnya di Kampung Beting ini gitu ya, tadi yang memang sangat kuat dengan kampung budayanya itu bisa dikonsepkan dengan area-area permukiman yang memang kegiatannya bisa menunjang perdagangan dan wisata gitu ya. Jadi misalnya sentra kuliner atau sentra kerajinan untuk souvenir dan lain-lain gitu ya. Sehingga tadi ya sebagai alternatif destinasi wisata baru di Kota Pontianak gitu ya. Jadi secara bangunannya baiknya seperti apa? Baiknya seperti ini gitu ya. Kalau secara konsep perancangan itu adalah bangunan gitu. Kemudian ada seperti halaman begitu ya, 3 meter sepanjang selebar 3 meter. Kemudian di tengahnya adalah jalan gitu ya, jalan gertak ataupun jalan yang kalau ingin ditingkatkan kualitasnya bisa beton begitu, 3 meter gitu ya. Kemudian area kuliner lagi dan bangunan gitu ya. Nah, ini memang berdasarkan observasi yang pernah saya lakukan di sana, kebetulan penelitian saya juga di sini, itu kurang lebih yang mereka butuhkan area luasnya adalah memang 10 meter gitu ya, dan dengan panjang 10 meter dan lebar 7 meter gitu ya. Kemudian mereka itu mau begitu ya dirancang bangunannya itu dengan sistem kopel gitu ya. Tapi tetap ada jarak gitu ya, minimal 2 meter gitu. Mereka oke begitu. Tentu yang perlu dipertahankan adalah material kayu gitu ya. Material kayu itu tidak bisa dihilangkan karena tadi ya menjadi dasar dari lokalitas dan ciri khas dari
kawasan permukiman ini yang memang panggung gitu ya. Kemudian kemudian di sini juga ada panduan perancangannya bagaimana area muka bangunan tadi ya dimanfaatkan untuk meja makan sebenarnya ya. Jadi mereka bisa gitu ya membuat sentra kuliner tadi berbasis home industri saja gitu ya. Industri rumah tangga gitu ya, tapi mereka sudah mampu menjamu wisatawan untuk datang gitu ya dengan hanya memperbaiki fasad bangunannya saja dan menyediakan space selebar 3 meter di masing-masing halaman rumahnya masyarakat ini gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama masih di kawasan Kampung Beting tadi gitu ya. Bagaimana bangunan-bangunan yang ada gitu ya tadi juga ditingkatkan secara fasad gitu ya atau tampak depannya gitu. Nah, kemudian model bangunan rumah tradisional Beting seperti ini itu dapat dipertahankan gitu ya. Kemudian konsep penataan dan peningkatan kampung dengan membuat jalur wisata air gitu dan jalur wisata kampung tradisional Beting gitu ya, sehingga penataan bangunan rumah masyarakat di sini itu juga mendukung tadi ya konsep apa namanya pariwisata sebagai alternatif lain destinasi wisata gitu. Nah, kemudian juga konsep penataan dan peningkatan jalan gertak tambatan atau perahu gitu ya agar dapat menghubungkan rumah yang ada di sisi sungai yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini tadi juga gitu ya bagaimana mengedepankan prinsip jarak bebas bangunan gitu ya untuk juga bisa meminimalisir bahaya kebakaran nantinya gitu ya dan mengurangi kekumuhan kawasan dengan penghijauan di kawasan gitu ya. Nah, kemudian juga konsep-konsep kenapa bangunan harus memiliki jarak bebas samping tadi minimal 2 meter yang ini ya. Itu untuk meminimalisir bahaya kebakaran juga ya dan mengurangi kekumuhan kawasan dengan penghijauan di kawasan dengan pot dan penanaman mangrove gitu ya. Nah, ini mungkin ilustrasi saja teman-teman kurang lebih seperti ini kalau memang konsep peningkatan kawasan perumahan atau permukiman di tepi Sungai Kapuas ini gitu ya. Nah, kemudian ini masih ilustrasi ya, ini tadi jarak 2 meter itu seperti ini kurang lebih ilustrasinya gitu. Kemudian ini juga nanti bisa dimanfaatkan sebagai apa namanya tempat parkir begitu ya karena sungai ini akan menjadi simpul transportasi juga gitu. Nah, ini juga kemudian tadi ya salah satunya juga adalah mengoptimalkan intensitas gitu karena mengoptimalkan intensitas tidak hanya dengan mengurangi jumlah penduduknya saja gitu tapi kita juga bisa meningkatkan hunian ini menjadi 2 lantai gitu misalnya vertikal gitu dengan konsep share floor gitu ya. Jadi tadi apabila masyarakat itu ditata ada lahannya yang berkurang itu sebenarnya secara nilai atau fungsinya itu tidak berkurang karena dikonversi kepada lantai berikutnya begitu atau sistem share floor juga bisa begitu ya. Jadi satu unit bangunan itu dihuni oleh beberapa kakak karena pada kenyataannya di sana juga ada satu rumah itu juga terdiri dari beberapa kakak gitu ya. Nah, ini untuk yang di daratan tadi kalau kita punya area pasang surut gitu ya. Nah, di daratan sebenarnya itu lebih punya potensi untuk dibangun juga dengan sistem deret gitu ya. Per 10 rumah gitu dideretkan. Nah, itu juga masih memungkinkan. Nah, ini bagaimana tadi ya apa namanya konsep infrastruktur hijau juga harus menjaga sistem aliran air begitu dengan kemudian mempreservasi tanaman-tanaman yang memang dapat menjaga aliran air sungai begitu seperti mangrove yang berkarakteristik mangrove begitu. Nah, ini juga dapat dilakukan juga di kawasan tepian Sungai Kapuas ini gitu ya. Jadi selain pengembangan apa tadi bangunannya gitu ya. Nah, ini juga dapat di sekitar bangunan itu juga bisa
tumbuhkan kembali atau dikonservasi kembali tanaman-tanaman mangrove gitu. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah elemen rancang kawasan berikutnya adalah sirkulasi dan jalan gitu ya. Ini mengimplementasikan bagaimana konsep infrastruktur hijau begitu ya dengan tersedianya ruang hijau tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi existingnya begitu ya, jalan-jalan yang ada di tepi kawasan permukiman tepi air ini adalah kalau yang orange ini hanya sedikit ya. Jadi jalan gertak itu memang hanya tinggal sedikit, yang orange kalau teman-teman bisa lihat. Kemudian yang warna pink ini adalah sebaran jalan rusak. Jalan rusak ini tadi karakteristiknya beton ya, seperti ini. Kemudian ada sebaran trotoar rusak. Ya, trotoar rusak mungkin di daerah pasang surutnya ya, di daerah yang daratan ya. Gitu. Nah, ini memang menjadi kebutuhan juga untuk ditangani di kawasan ini. Nah, ini ya. Ini tadi yang kira-kira rusak di kawasan-kawasan atau zona 1, zona 2, dan zona 3 tadi ya. Nah, bagaimana konsep perencanaan untuk sistem jaringan jalan dan sirkulasi ini gitu ya. Nah, mungkin kalau secara teoritis begitu ya, kita dapat sebenarnya mengintegrasikan pergerakan multimoda gitu ya, sungai dan darat gitu. Misalnya dengan konsep-konsep TOD, Transit Oriented Development, dan Smart Parking gitu ya. Jadi bagaimana mempoolkan sebuah tempat parkir, kemudian orang beraktivitas di dalam dengan menggunakan yang namanya pergerakan-pergerakan yang tidak menggunakan bermotor gitu ya, kendaraan bermotor. Kemudian meningkatkan walkability gitu ya melalui sidewalk dan promenade gitu. Kemudian menciptakan transportasi sepeda, jalur, dan moda bike sharing gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, gitu ya. Kawasan itu kan nanti akan terintegrasi, gitu ya. Titik-titik orange adalah TOD dan smart parking. Kemudian yang merah ini adalah dan pink itu adalah kawasan-kawasan yang semaksimal mungkin menggunakan pergerakan dengan walkability gitu, dan ataupun dengan sepeda atau bike sharing, gitu ya. Nah, tapi secara umum gitu, secara general itu tetap terintegrasi dengan tadi ya jalan-jalan primer atau sirkulasi primer yang ada di perkotaan Kota Pontianaknya sendiri. Ini dapat kita lihat ya bahwa TOD itu ada di ini zona 1 tadi ya teman-teman, kalau masih ingat ya, zona 1, ini zona 2, ini zona 3. Nah, yang bintang warna hijau ini adalah tadi konsep-konsep implementasi dari TOD begitu ya. Kemudian di sini disupport dengan dermaga-dermaga begitu agar transportasi intermodanya dapat terakomodir begitu ya. Kemudian bike sharing itu ada yang di titik-titik segitiga ini gitu ya. Bagaimana tadi bike sharing di pool begitu ya, sehingga orang berlalu lalang di sini dengan menggunakan sepeda gitu. Kemudian ini ada beberapa persimpangan juga ya yang bisa dijadikan not-not begitu. Nah, ini tadi konsep secara general tadi ya, bagaimana keterkaitan TOD atau Transit Oriented Development tadi dengan jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di kawasan perkotaannya yang disupport dengan smart parking gitu ya, sehingga di kawasan permukiman tepi airnya itu akan memaksimalkan pergerakan dengan menggunakan jalur-jalur walkability gitu ya, dan jalur-jalur bike sharing. Nah, ini mungkin beberapa ilustrasi saja ya. Demikian juga di di zona 2 gitu ya. Nah, ini juga memungkinkan dibuat seperti itu tadi. Kemudian jembatan-jembatan dengan konsep mini pile begitu ya, atau pondasi rendah itu bisa menghubungkan antara seberang yang satu dengan seberang yang lainnya gitu ya, yang bisa dilayani atau diakomodir dengan bentuk-bentuk
skywalk ataupun skybridge seperti ini gitu ya. Ini hanya konsep ya, tapi ini hanya ilustrasi, tapi konsepnya adalah menghubungkan dengan skywalk atau skybridge gitu ya. Nah, kemudian ini tadi ya sistem bike sharing tadi menggunakan smartphone di zaman sekarang ini gitu ya. Jadi dapat menjadi ini juga ya apa tadi ya perekonomian yang aktif dan kreatif juga untuk masyarakatnya begitu ya untuk mengelola sistem-sistem pergerakan seperti ini. Gitu. Nah, kemudian nah, ini sebenarnya di konsep linkage kawasan gitu ya. Ini juga mendukung tadi ya ruang hijau gitu ya. Melalui ruang hijau adalah tadi konsep dari konsep green infrastruktur atau infrastruktur hijau gitu ya dengan membentuk ruang terbuka yang terintegrasi gitu ya. Bisa bentuknya plaza atau dermaga gitu ya atau promenade tadi gitu ya. Kemudian juga sempadannya terpenuhi gitu ya. Sempadan menerus terpenuhi dan bisa diakses dengan fungsi orientasi muka kawasan tadi gitu ya. Jadi walaupun dia secara peruntukan lahannya adalah sempadan, tapi sempadan bukan berarti tidak boleh terbangun ya. Secara aturan 10% itu boleh dibangun sebagai infrastruktur gitu ya, infrastruktur dasar gitu. Nah, dia menjadi ruang publik, menjadi jalur pedestrian gitu ya. Kemudian jalur-jalur untuk proteksi kebencanaan gitu ya. Kemudian jalur wisata itu bisa dimanfaatkan si promenade ini atau si sempadan sungai ini. Nah, ini mungkin berikutnya adalah konsep yang memungkinkan dikembangkan ya ini ya konsep promenade gitu. Jadi bagaimana tadi ya muka air atau daerah-daerah sempadan air gitu itu tetap bisa direncanakan atau dirancang untuk infrastruktur permukimannya gitu ya dengan konsep infrastruktur hijau gitu ya. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti ini, gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, bagaimana yang kuning ini adalah area yang bisa kita encourage sebagai tadi ya sempadan, gitu ya. Tapi realnya ini adalah bangunan ataupun kawasan yang sudah terbangun, begitu ya. Sebagian besar sudah terbangun, gitu. Dan saat ini menjadi bangunan lapis pertama dari sungai. Gitu. Nah, kalau berdasarkan aturannya atau teorinya pun batas merah ini adalah batas tidak boleh adanya bangunan gitu ya. Jadi bangunan tuh baru boleh ada hanya sampai dengan batas orange ini gitu ya. Nah, ini yang akan kita tata gitu ya agar bisa menjadi sempadan sungai gitu ya. Di mana sempadan sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai sirkulasi gitu ya tadi ya sirkulasi pejalan kaki ataupun sirkulasi dengan meminimalkan kendaraan bermotor gitu ya, tapi lebih ke bike sharing atau tadi walkability-nya gitu ya, tetapi memungkinkan untuk kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan emergensi untuk tetap bisa ada di situ gitu ya, dan juga bisa sebagai ruang publik tadi ya, ruang publik destinasi wisata dan dapat mendukung konsep waterfront city. Jadi mukanya si permukiman ini yang juga adalah muka dari kota Pontianaknya sendiri. Ya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi arah sungainya ya, kira-kira seperti ini. Ini yang harus bebas dari zona terbangun ya, yang warna merah ini. Kemudian kemudian ini ilustrasi saja, gitu ya. Bukan berarti tidak boleh ada kegiatan gitu ya. Boleh ada kegiatan gitu. Misalnya kita membuat di batas bangunan lapis pertama tadi gitu ya dengan orientasi bangunan ke arah sungai, kemudian dia menjadi tadi ya promenade atau menjadi plaza atau menjadi ruang publik dan macam-macam yang di dalamnya juga boleh gitu ya ada kegiatan perdagangan gitu ya, bukan zona ya tapi kegiatan perdagangan gitu, itu boleh, dan kegiatan wisata tadi ya. Nah, ini kemudian juga sebenarnya apa sih yang bisa juga gitu adalah dengan tadi ya mengatur skyline bangunan gitu ya, setinggi apa boleh di sini gitu. Kemudian membuat desain fasad bangunan yang menarik gitu ya. Kemudian membuat fasad-fasad bangunan dengan bukaan sebagai optimalisasi potensi view gitu ya. Kemudian sikap bangunan terhadap ruang publik
gitu. Jadi ruang publik harus juga menyatu dengan bangunan atau fasad yang ada di belakangnya. Nah, ini kemudian konsep promenade berikutnya juga adalah dengan konsep-konsep sempadan yang menerus gitu ya dan mudah diakses begitu. Untuk tadi ya ruang publik, jalur pedestrian, kebencanaan, wisata, orientasi dan dermaga gitu ya. Ini semua terakomodir di sempadan sungai atau waterfront-nya kawasan permukiman ini. Nah, tadi ini yang saya sampaikan juga di depan sebelumnya, rencana-rencana skywalk ini memungkinkan sekali dibangun juga di atas promenade tadi gitu ya. Jadi di jalur sempadan tadi misalnya gitu ya. Jadi secara ruang gitu ya lebih optimum gitu pemanfaatannya. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi bangunan lapis pertama itu sampai bagian merah ini, kemudian ini adalah promenade atau tadi yang secara peruntukan lahan adalah fungsinya untuk sempadan gitu ya. Jadi ada anjungan, mungkin plaza tadi ya, kemudian ada ruang terbuka hijau, kemudian elemen-elemen rancang kawasan lainnya tuh bisa dimasukkan di sini juga, misalnya tadi yang terkait dengan kebencanaan dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat potongannya, ini adalah sungainya, kemudian ini promenade-nya, ini adalah bangunan komersial yang memang bisa di-encourage dengan permukiman gitu ya, kegiatan permukiman. Nah, ini kalau kita lihat perspektifnya ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat tipikal denah realnya begitu. Ini kira-kira kalau mau ditata permukiman-permukiman yang di jalur kuning ini itu bisa dibentuk seperti ini. Jadi dihadapkan ke muka sungai semua gitu. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif view-nya ya, nanti akan teratur seperti ini. Ini saya cepat saja karena ini hanya ilustrasi ya. Nah, ini tadi skywalk, di mana di bawahnya juga masih memungkinkan ada ruang-ruang terbuka hijau dan plaza tadi ya. Kemudian di atasnya juga berfungsi sebagai sirkulasi kita atau jalur pergerakan. Nah, ini untuk di Kampung Beting juga dapat dilakukan konsep-konsep promenade ya dengan peningkatan kualitas jalan inspeksi yang memang sudah ada ya. Nah, jadi memang sudah ada jalan inspeksi di Kampung Beting ini. Kemudian ini ya kalau kita lihat ada yang melanggar begitu atau tidak sesuai dengan peruntukannya, melebihi batas jalur yang boleh terbangun begitu ya. Nah, ini sama ya, kalau secara konsep kita bisa buatkan konsep perancangan dengan menata bangunan paling depan supaya menghadap sungai gitu ya, dengan didukung oleh sempadan sungai yang berfungsi sebagai ini ya, kurang lebih ada jalan inspeksinya, ada anjungan ruang terbuka hijau atau ruang publiknya begitu ya. Ini kurang lebih ilustrasinya. Nah, ini juga saya ngajar kan welder juga. Oke. Punten. Nah, ini juga bagaimana sebenarnya di area sirkulasi itu juga terintegrasi dengan sebenarnya jaringan-jaringan utilitas begitu ya. Nanti ini kita bahas di belakang. Tapi dari ilustrasi ini juga terlihat gitu ya bagaimana nanti kontekstual integrasi infrastruktur hijau gitu ya itu dapat juga menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan infrastruktur dasar dengan memanfaatkan space yang sama gitu ya. Seperti ini juga bisa. Jaringan utilitas misalnya jaringan air bersih, jaringan air limbah atau air kotor, kemudian jalur-jalur energi gitu ya.
Nah, itu juga memungkinkan untuk ditaruh di satu hall gitu ya dengan manajemen hall yang baik. Nah, itu juga mempermudah kita untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman ini. Nah, ini ada konsep-konsep perancangan jalur-jalur sirkulasi di zona 2 ya, Kampung Beting, yang juga terintegrasi dengan koridor-koridor wisata air gitu ya. Nah, ini juga dapat terintegrasi seperti itu gitu ya. Ini saya cepat saja mungkin. Nah, kemudian juga elemen yang ketiga adalah drainase. Elemen yang ketiga yang drainase. Nah, ini kalau dari kondisi existing di di kawasan permukiman tepi air ini yang titik warna biru ini adalah sebaran banjir gitu ya. Jadi cukup lumayan banyak ada di zona 2 ya, di Kampung Beting. Kemudian yang terbanyak lagi di zona 1 Alun Kapuas, yang berikutnya ada di Siantan Baru ini. Gitu ya. Kemudian ada sebaran jalan tanpa drainase gitu. Nah, ini lumayan ya, rata-rata di 3 zona ini banyak jalan yang tanpa drainase gitu ya. Kemudian juga adalah sebaran drainase rusak. Nah, itu terbanyaknya itu ada di Siantan Baru ini gitu ya. Ini cukup mengkhawatirkan juga karena drainase itu berfungsi nanti menyalurkan air juga yang muaranya nanti ada ke Sungai Kapuas ini. Nah, tadi ya yang bisa menyebabkan terkontaminasinya atau tercemarnya si Sungai Kapuas ini. Padahal Sungai Kapuas ini juga dijadikan sumber air minum, sumber air bersih dan air bakunya si permukiman itu. Nah, ini kemudian kebutuhan penanganannya yaitu tentu saja merehabilitasi saluran drainase ini tadi gitu ya, dengan aturan-aturan teknis yang ada gitu ya. Nah, kemudian tadi ya ini secara konsep perencanaan sebenarnya memastikan bahwa jalur-jalur drainase ini memang sudah terintegrasi mulai dari yang tersier, kemudian sekunder sampai dengan primernya gitu ya, dan yang nanti akan bermuara di Sungai Kapuas atau Sungai Landak tadi ya. Nah, nanti mungkin konsepnya adalah dengan ini ya, membuat seat pile atau turap gitu ya yang memiliki pintu air gitu ya, agar menjaga permukaan air tetap baik di kawasan gitu ya. Nah, pada saat sedang surut air dijaga agar tetap menggenang gitu ya, agar lumpur, sampah atau kotoran tidak nampak berada di sekitar sungai. Nah, pada saat air pasang air dikeluarkan agar tidak terjadi banjir gitu ya. Nah, ini nanti konsep-konsep drainase yang mungkin bisa diimplementasikan. Kemudian limbah ya. Limbah juga ini bisa kita lihat ya, sebaran rumah jamban keluarga tidak sesuai standar. Nah, ini banyak ada di Kampung Beting ya, di zona 2 dan zona 1. Nah, ini bagaimana mereka ini ya seperti ini ya toilet yang mereka miliki, gambar yang paling bawah ini. Kemudian mereka juga menjemurnya pakaiannya di sini, mencucinya ada di di sungai saja begitu ya. Jadi tiap rumah, nah seperti ini bentuk MCK-nya gitu ya. Tiap rumah memiliki MCK di bagian dalam, namun pembuangannya langsung ke sungai gitu ya. MCK komunal hanya terdapat di pasar yang di ujung permukiman atau di ujung kawasan gitu ya, yang juga pembuangannya langsung ke sungai gitu ya. Ini cukup mengkhawatirkan juga gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita coba menghitung ya kebutuhan air bersih atau ininya ya, timbulan air air limbah atau air kotornya terhadap permukiman itu gitu ya. Nah, sehingga konsepnya gitu ya, konsepnya yang memungkinkan adalah IPAL komunal per 5 rumah gitu ya. Karena kondisi perpipaan yang memang terbatas begitu ya. Jadi memang yang bisa dilakukan adalah dengan sistem biofil gitu ya dan IPAL komunal gitu ya. Jadi langsung di kadar polusinya atau kadar tercemarnya dinormalkan dulu untuk kemudian baru bisa dibuang ke sungai atau drainase gitu ya. Jadi diharapkan tidak mencemari lagi sungainya. Nah, atau gitu ya, setiap rumah apabila mampu ya
langsung gitu ya, punya biofil sendiri, tapi kemudian dimasukkan lagi ke IPAL komunal gitu ya, air buangan atau air sisa dari masing-masing rumah gitu. Nah, seperti ini ya kurang lebih yang bisa diterapkan bagaimana masing-masing rumah itu sudah dilakukan pengolahan dulu gitu ya dengan dengan IPAL-IPAL komunal gitu. Dan IPAL-IPAL komunal ini memungkinkan juga untuk digunakan IPAL-IPAL komunal yang terapung gitu ya, yang secara berkala juga dibuang keluar sungai, keluar kawasan ini. Nah, atau dikenal dengan sistem ini ya, ABR ya, atau anaerobic bafflet reaktor gitu ya, merupakan salah satu reaktor dari hasil modifikasi septic tank sebenarnya ya, dengan penambahan sekat-sekat gitu. Nah, dia terdiri dari kompartemen-kompartemen ini. Jadi kalau kompartemennya sudah penuh, kompartemennya diganti lagi dengan kompartemen yang kosong, dan itu tersusun secara seri gitu ya. Nah kemudian ini ya masih sistem ABR tadi, anaerobic Buffet reaktor. Kemudian air minum. Nah, di sini terdapat sebaran rumah tangga tidak punya PDAM ya, yang warna warna pink. Kemudian yang warna coklat itu sebaran rumah tangga dengan PDAM, yang kalau kita lihat hampir di pinggir sungainya sendiri permukimannya itu tidak mempunyai jaringan PDAM ya. Jadi berarti 100% mengandalkan air minum dari Sungai Kapuas itu sendiri. Nah, padahal tadi ya aktivitas selain sebagai sumber air minum, aktivitas macam-macam itu juga ada di situ gitu ya. Nah, ini juga menjadi kebutuhan penanganan di kawasan ini gitu ya. Nah, ini juga dihitung gitu ya, berapa kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masing-masing zona gitu ya, dengan standar kebutuhan domestik, kemudian untuk hidran, kemudian untuk pelayanan sosial gitu ya, kira-kira yang diperlukan gitu ya, sekitar 14.000 liter untuk zona 1, 39 liter untuk zona 2, dan zona 3 itu sekitar 24 juta, sorry ya, bukan ribu, 24 juta liter. Nah, ini yang 100% memang diambilkan dari Kapuas ya, gitu. Nah, ternyata begitu dihitung sebenarnya Sungai Kapuas itu tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai sumber air baku ya, karena intake-nya gitu ya, mempertimbangkan intake-nya dan fungsi sungai itu sendiri sebagai transportasi gitu ya, itu sudah tidak bisa lagi memenuhi seluruh kebutuhan air minum permukiman tepi air Pontianak gitu ya, sehingga kekurangannya itu disarankan dipenuhi oleh PDAM gitu ya, atau memang masing-masing individu di setiap rumah itu memanfaatkan konsep water harvesting gitu ya, jadi memanen air hujan. Nah, ini kemudian secara umum konsep perencanaannya adalah memastikan tadi ya jalur-jalur atau jaringan air bersihnya terintegrasi dari tersier, sekunder sampai dengan primer gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana lokasi PDAM yang ada ya. Ini lokasi PDAM existing itu ternyata ada di ujung kawasan zona 1 ya. Kemudian penampung air itu ada di sini, dan di sini ya, di masing-masing zona itu harus ada penampung air dan booster gitu ya. Booster ini fungsinya nanti adalah kayak semacam penampung cadangan begitu ya, yang nanti kalau misalnya di sini sudah tidak mampu menampung, dia bisa menampung di sini gitu. Kemudian dari sini yang akan disalurkan kepada masing-masing rumah gitu ya. Jadi tidak seperti sekarang masyarakat langsung mengambil dari dari Sungai Kapuasnya sendiri atau dari Sungai Landaknya sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya secara konsep yang bisa diterapkan
bagaimana konsep ketersediaan air gitu ya di permukiman ini, kawasan permukiman ini. Jadi sungai, kemudian dengan adanya ruang terbuka hijau atau promenade tadi, itu kemudian ada jalan gitu ya. Nah, baru ada rumah tinggal lapisan pertama, rumah tinggal lapisan kedua. Kemudian ini adalah jalan antara permukiman yang memang berada di atas air gitu ya, dengan permukiman yang ada di area pasang surut ya, atau yang ada yang di daratannya juga gitu ya. Nah, di daratan dapat dipasang menara air gitu ya, sehingga menara air ini nanti yang tadi ya untuk supporting dari PDAM gitu ya, dari PDAM ataupun dari sumber yang lainnya yang kemudian juga dapat membantu penyaluran ke sini gitu ya, atau dari sungai. Nah, nanti sehingga menjadi sumber air untuk kawasan permukiman ini gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya tadi ya menumpukan kepada sungai lagi, kebutuhan air sungainya. Karena tadi ya mengingat fungsi sungai Kapuas ini yang juga sudah cukup beragam gitu. Nah, kemudian kalau secara pemipaan gitu ya tadi dapat terintegrasi dengan jalur sirkulasi ya, jalur sirkulasi itu manhole gitu ya, dengan membentuk manhole gitu. Seperti ini gitu ya. Memungkinkan. Nah, ini kemudian direncanakan kira-kira selain tadi yang bersumber dari PDAM dan sungai Kapuas atau sungai landaknya sendiri, itu tadi ya dengan konsep water harvesting buatan gitu ya. Jadi bagaimana tadi anjungan promenade atau sempadan tadi yang kita fungsikan sebagai salah satunya adalah sebagai ruang terbuka hijau atau ruang publik, dengan membuat elemen rancang kawasannya berupa anjungan atau sculpture di sini gitu ya. Nah, kita bisa membuat skema sculpture ini atau anjungan ini adalah sebagai toren, fungsinya sebagai toren gitu ya, atau sebagai wadah untuk menampung air hujan gitu ya, water harvesting gitu ya. Jadi water harvesting pada anjungan promenade gitu ya, yang kemudian disalurkan kepada sistem ground tank gitu ya, di bawah apa namanya rumah-rumah yang ada di lapisan berikutnya gitu ya, yang ini kemudian dinaikkan lagi atau ditampung lagi di toren gitu ya, yang kemudian juga dapat didistribusikan kembali ke lapisan berikutnya gitu. Lapisan perumahan atau permukiman di berikutnya gitu ya. Nah, ini kemudian secara titik-titik spasialnya di sini adalah yang warna ungu ini adalah water harvesting atau elemen-elemen waktunya ya Mbak Sekari. Oke, baik. Lagi ya Ibu. Baik, saya akan percepat. Nah, ini tadi titik-titik anjungan untuk menampung airnya dari anjungan promenade, kemudian yang merah adalah water harvesting pada ruang publik atau RTH gitu ya. Nah, ini kalau secara konsep ilustrasinya ya. Saya cepat saja. Ini konsep ilustrasinya. Kemudian yang keenam itu persampahan. Nah, persampahan ini juga ini ada titik-titik ya, bagaimana titik-titik sebaran sampah domestik yang warna biru dan sebaran dari sampah domestik rumah tangga yang terangkut langsung ke TPS gitu ya. Dan kemudian ada sebaran TPS-TPS yang ada di permukiman ini gitu ya. Nah, memang saat ini sebagian besar masyarakat atau warga yang tinggal di situ persampahannya adalah dengan mengolah sendiri, termasuk membakarnya gitu ya. Nah, masih dilakukan secara individu mayoritas gitu ya. Ada juga pengumpul sampah plastik yang bisa di-recycle saja gitu ya, yang datang secara berkala. Nah, ini adalah perhitungan dari hasil sampah gitu ya. Kemudian juga perhitungan bagaimana pengolahan dari sampah itu sendiri gitu ya. Sehingga di skenario kebutuhan TPS tanpa 3R dan kebutuhan TPS dengan 3R juga terhitung di sini jumlahnya gitu ya. Untuk zona 1 itu dibutuhkan 23 TPS dengan tanpa 3R, zona 2 65, zona 3 40. Kemudian untuk skenario 2 itu kebutuhan TPS dengan 3R itu untuk zona 1 itu sekitar 9, zona 2 itu 19 dan zona 3 itu 12 gitu ya.
Nah, ini titik-titik rencana titik penempatannya gitu ya. Nah, secara konsep seperti ini ya. Jadi setiap rumah itu wajib melakukan konsep sampah 3R gitu ya. Kemudian dengan residu itu ada pemilahan sampah gitu ya. Kemudian dari pemilahan ini akan ada pewadahan gitu ya, dari mulai rumah tangga begitu sampai dengan ke apa namanya, ke TPST-nya atau TPA-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana konsep penanganan sampah dari warga gitu ya, dengan ditampung sementara, kemudian berikutnya diangkut gitu ya secara berkala oleh motor sampah gitu ya, atau kontainer sampah gitu ya, baik secara darat maupun dari arah laut gitu ya, dari arah sungai, yang kemudian dapat di-drop di TPS 3R terakhir gitu ya. Kemudian ada RTH. Nah, ini adalah apa namanya, sebaran dari ruang terbuka hijau existing yang ada. Memang sebagian besar tidak ada di area tepi airnya ya. Nah, sehingga dengan konsep promenade tadi gitu ya, harusnya sudah mulai dengan anjungan tadi gitu ya, dan sebagai penciri kawasan itu sebenarnya dapat terpenuhi gitu ya, RTH publik yang nanti akan ada di kawasan ini gitu ya. Nah, konsepnya bisa macam-macam gitu ya. Nah, sebenarnya sepanjang jalan, nah ini juga adalah implementasi ruang terbuka hijau ya, implementasi green infrastruktur gitu ya, bahwa di sepanjang sirkulasi itu ada jalur hijau gitu ya, atau di sepanjang tadi ya muka air atau promenade itu ada jalur hijau. Nah, itu adalah implementasi dari green infrastruktur gitu ya. Nah, kalau konsepnya seperti ini tadi gitu ya. Jadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang juga terintegrasi dapat menjadi tadi ya sebagai rain harvesting, kemudian juga ada vegetasinya gitu ya. Ada tempat berkumpul, ada tempat bermainnya gitu ya. Dan juga nanti bisa untuk tempat TPST juga. Nah, ini beberapa konsep juga bangunan-bangunan yang dapat mengakomodir jenis-jenis tumbuhan tertentu sebagai peresapan air ya. Ini juga adalah konsep green infrastruktur ya, atap hijau disebutnya. Kemudian proteksi kebakaran gitu ya. Ini adalah sebaran titik hidran. Jadi sangat minim ya. Bagaimana kawasan yang padat bangunan minim dengan sebaran titik hidran, dan pos pemadam kebakarannya juga tidak ada ya, ada di sini pos-pos pemadam kebakarannya di zona 1 yang nyaris tidak ada. Nah, ini dengan tadi ya, dengan konsep promenade dan lain-lainnya itu sebenarnya kita juga bisa mengencourage atau mensupport titik-titik berkumpul dan titik-titik hidran gitu ya, terkait dengan konsep kebencanaannya ya, dan jalur-jalur evakuasi. Mungkin konsep-konsepnya cepat saja. Proteksi kebenaran. Yang terakhir adalah energi listrik ya. Energi listrik, mungkin ini adalah sebaran rumah terlayanan listrik hanya ada di sini. Berarti sisanya sangat minim listrik. Artinya mereka dapat listrik dari mana? Nggak tahu ya. Mungkin menyambungkan secara ilegal gitu ya, atau memang tidak ada listrik sama sekali. Gitu. Nah, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah mungkin dengan merencanakan sistem-sistem energi dengan smart grid gitu ya. Smart grid ini adalah dengan memanfaatkan water power gitu ya, kekuatan arus air, kemudian solar power atau solar cell gitu ya, kemudian PLN dan gas alam. Dengan smart grid itu dapat diharapkan ada distribusi energi ke rumah gitu ya, yang nanti juga menjadi penerangan untuk kota gitu ya. Kemudian dengan dynamic price, kalau misalnya memang kebijakannya adalah akan disupport dari PLN gitu ya, sebenarnya bisa dengan penyesuaian harga yang dilakukan tergantung kondisi pasar gitu ya. Jadi bagaimana menghitung harga-harga KW yang jauh kilowatt per hour-nya yang jauh lebih murah untuk perumahan dibandingkan dengan untuk fungsi lain gitu. Nah, ini contoh konsep ya, sebenarnya saya cepat juga saja bagaimana diimplementasikannya di blok 4 tadi. Kalau teman-teman ingat gitu ya, di zona 1, nah semua konsep itu diimplementasikan gitu ya.
Jadi kenapa itu diimplementasikan di situ? Karena kesepakatan dan kesiapan daerah untuk penyiapan lahan. Kemudian ada starting point untuk pengembangan kawasan tadi ya, wisata budaya dan Tionghoa dan Melayu tadi. Kemudian mendukung penciri kawasan waterfront dan kesiapan masyarakat melalui komunitas pengelola infrastruktur ya. Jadi masyarakatnya juga siap berpartisipasi seperti itu. Nah, ini denah kawasannya gitu ya. Nanti ini akan ditata dengan bentuk-bentuk yang konsep-konsep yang di awal tadi gitu ya. Apa saja komponennya, promenade ya, kemudian ada taman skala kota, kemudian ada water harvesting, kemudian ada jalan inspeksi, plaza, kemudian ada PJU, solar cell, pengukur suhu dan papan informasi, kemudian ada dermaga, kemudian ada biofil dan ipal komunal gitu ya. Nah, mungkin terakhir itu, nah ini ada daftar pustaka yang apa ya, yang saya gunakan gitu ya untuk membuat materi ini. Nah, mungkin terima kasih. Mungkin sampai di situ dulu paparan materi yang bisa saya sampaikan. Mangga Mbak Sekar, saya kembalikan ke Mbak Sekar mungkin ya. Mudah-mudahan waktunya nggak melebihi. Baik, terima kasih Ibu Rina atas materinya yang menarik ya Bu ya, dan banyak sih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mengingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi, harus daftar terlebih dahulu di https://srts.p3sm.or.id, ikuti kegiatan, dan setelah selesai akhiri kegiatan. Baru kemudian e-sertifikat dan materi akan muncul setelah kegiatannya selesai. Ini informasi ini di-post di chat berkala oleh panitia. Baik, para peserta yang ingin bertanya bisa gunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaannya di fitur chat. Ini sudah ada yang ingin bertanya dari Bapak Agung. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Sekar atas kesempatan pertamanya ini gitu. Ini menarik sekali nih Ibu narasumber nih. Kebetulan saya juga pernah menata kawasan kumuh. Kenalkan saya Agung dari pemerintah Kota Bontang. Saat ini saya bekerja di PUPR Kota Bontang Kaltim gitu. Kebetulan Kota Bontang ini kecil dan 70% itu wilayahnya adalah laut dan pesisir gitu kan. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Kebetulan tadi di dalam paparannya itu kan ada yang di sungai, ada juga yang di Darat, pasang darat ya. surutnya, Pasang dipasang surutnya. surutnya juga tadi itu gitu. Nah, ini apakah yang ditata ini yang masuk di dalam garis sempadan sungai atau garis sempadan pantai saja atau yang termasuk di luar ya gitu kan. Nah, kebetulan kan sebenarnya kalau namanya garis sempadan sungai atau garis sempadan pantai itu kan sebenarnya bebas nih dengan bangunan dan tidak boleh. Nah, ini seperti apa nih? Apakah ada pelanggaran atau tidak? Seperti itu. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, Bu Rina sebagai narasumber bahwa masalah yang ada tentunya yang ada di garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai, ya, di mana garis sempadan pantai itu kan 100 meter ya dari pasang tertinggi itu namanya garis sempadan pantai, bahwa itu tidak ada boleh bangunan sebenarnya. Nah, apakah yang ditata ini terutama yang masuk GSS dan GSP ya, garis sempadan pantai dan garis sempadan sungai, itu surat-surat kepemilikan apa ya gitu. Nah, kalau pengalaman kami yang di Bontang sini gitu, selama itu di dalam tata ruangnya menyatakan itu ada permukimannya, berarti dia bisa diterbitkan hak guna bangunan saja, bukan hak milik. Nah, ini bagaimana nih? Yang Ibu Tata ini bagaimana? Apakah sama seperti kami atau memang surat-suratnya nggak ada? Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi konsepnya kan semi permanen ya, Bu Rina ya gitu. Nah, bagaimana kalau yang mau kita tata itu ada bangunan-bangunan yang permanen?
apakah ini dibongkar kemudian diganti yang semi permanen tadi itu supaya memang harus tertata rapi atau seperti apa ganti ruginya? Karena umpamanya yang permanen tadi itu bagus gitu kan, kemudian dijadikan yang semi permanen kan ini agak rugi nih warganya ini gitu ya. Kemudian yang terakhir kalau RTH publik private kayaknya tadi itu terpenuhi nih. Kalau melihat dari paparannya tadi itu terpenuhi gitu. Yang terakhir Ibu Rina, tadi saya lihat di zona 2 itu kan termasuk dampak banjir yang luas. Yang ada luasan di sudut tadi itu ya. Apa? Ada di zona 2 tadi dampak banjir yang luas. Kalau saya lihat di petanya tadi ya. Itu cara mengatasi banjir dengan konsep ini tuh seperti apa gitu. Karena jangan sampai ketika ada konsep yang Ibu sodorkan ini tapi banjirnya masih tetap 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 banjirnya ini gitu. Tapi penanggulangan banjirnya tidak teratasi. Nah, ini sama saja nih. Nah, ini dengan konsep yang Ibu ajukan tadi itu untuk zona 2 terutama ya karena saya lihat tadi luasnya banjir itu di zona 2. Nah, itu konsep untuk menanganin banjirnya itu seperti apa? Mungkin itu, Bu Rina. Makasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Agung atas pertanyaannya. Silakan Ibu. Wah, ini diborong oleh Pak Agung nih. Kalau yang secatat saya tuh ada 4 pertanyaan ya, Pak Agung ya. Nanti mohon di reminder lagi kalau saya kelupaan. Yang pertama itu berkaitan dengan konsep, maaf nih, ini saya agak catatannya agak ini. Yang pertama tadi boleh di reminder lagi Pak Agung soal GSB dan GSB, GSP. ya betul. Ya, GSB masalah dan ya betul, garis sepadan sungai sama garis padan sungai. sepadan pantainya. Ya, betul gitu ya. Nah, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai memang tentu tidak boleh ada bangunan ya Pak ya di atasnya. Dan itu sudah diatur dari badan sungai itu harus mundur sekitar 10 kalau untuk sungai yang tidak bertanggul yang bertanggul ya, dan lebih dari 10 meter untuk yang tidak bertanggul gitu ya dari badan sungai gitu. Nah, itu pasti. Makanya tadi ada kalau Pak Agung ingat di paparan saya itu ada yang dimerah-merahin dan Ya, ada dibatasin. pelanggaran Nah, tadi. ada pelanggaran di situ memang. Nah, itu memang kita nggak bisa Pak main walaupun mereka melanggar dengan segala macam statusnya itu gitu ya, memang tidak bisa semudah itu gitu ya. Nah, makanya konsep yang ditawarkan adalah bagaimana membentuk ruang kreatif tadi dan aktif gitu ya, sehingga menjadi satu bentuk konversi kepada masyarakat gitu ya. Jadi mereka mau nih pindah gitu ya, pindah ke belakang gitu. Tapi mereka boleh memanfaatkan itu sebagai ruang publik, sebagai tempat mencari nafkah gitu, boleh gitu ya. Digunakan sebagai dermaga tadi kan Pak. Yang tadinya kenapa mereka mendesak ke depan itu karena kadang-kadang mereka butuh menambatkan si kapalnya gitu kan ya. Nah, dengan konsep dermaga, mereka silahkan tambatkan di dermaga-dermaga yang legal. Kemudian tinggalnya agak jauh 10 meter ke belakang gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh mereka di ruang-ruang terbuka hijau itu. Jadi memang tidak mudah, Pak. Alhamdulillah sekarang kalau Bapak jalan-jalan di website ya, boleh Pak browsing dan itu sudah terbangun gitu. Nah, alhamdulillahnya di pandemi 2000 saya lupa 21 apa 22 gitu terbangunnya. Nah, itu masyarakatnya memang cukup alot gitu ya. Tapi tadi ya, kenapa zona 1 itu yang memang berhasil, tadi di terakhir saya sampaikan karena memang kesadaran masyarakatnya yang memang sudah lebih baik begitu ya dibandingkan 2 zona lainnya gitu. Jadi memang secara materi Pak atau rupiah itu memang tidak ada yang istilahnya ganti rugi dalam bentuk uang gitu ya. Memang karena tadi betul Pak, statusnya tidak clear and clearness-nya itu tidak dapat gitu ya. Tapi kan perbaikan itu tidak berhenti di aturan itu saja gitu ya. Jadi pendekatannya betul-betul persuasif. Ada Pak yang minta ganti tapi tidak banyak, hanya 1-2 lah dari lumayan ya sekitar 100, seingat saya 120-an kakak gitu satu lajur itu. Menggunakan insentif disinsentif ya, Bu Rina? Betul, menggunakan insentif dan disinsentif gitu. Ganti rugi itu hanya nggak lebih dari 5 lah Pak gitu. Nah, ini cukup prestasi juga nih buat waktu itu penelitian kami di situ membantu pemerintah waktu itu ya, kementerian, dan masyarakatnya cukup
ini ya sadar gitu ya kalau pentingnya muka air itu untuk mereka gitu. Selain muka air, airnya sendiri gitu. Kemudian tadi ya dicoba dicari konsep-konsep penataan yang dapat mengkonversi nilai-nilai rupiahnya mereka tadi gitu. Kemudian ada yang berkurang Pak luasannya tapi ditingkatkan menjadi tadi ya 2 lantai. Itu yang dilakukan begitu, hal-hal yang memang bersifat persuasif. Jadi pasti kalau tadi ada jarak pasti ya Pak ya sudah ada aturannya gitu. Kita harus mengikuti itu. Kemudian apalagi tadi ya pertanyaannya Pak Agung. Kepemilikan surat menyuratnya. Iya, berarti tadi ya Pak ya, ada yang punya, ada yang tidak begitu. Yang otomatis kalau yang di sempadan itu tidak punya Pak. Jadi mereka hanya turun-temurun saja. Turun-temurun sudah 3 generasi, sudah bahkan udah beberapa 7 generasi itu ada Pak gitu di situ dan kita tidak bisa usir begitu saja begitu. Jadi yang penting mereka terdaftar di di desa ataupun di kecamatan seperti itu tuh udah menjadi status untuk mereka gitu ya. Walaupun nah itu tadi yang menyulitkan juga untuk menjadi programnya ganti rugi itu menjadi sulit dan mereka juga tidak punya banyak pilihan pada akhirnya selain mengikuti konsep-konsep yang dalam tanda kutip kita bilang adalah mengkonversi gitu ya kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Itu tadi. Kemudian Bangunan permanen. bangunan permanen ya. Nah, bangunan permanen ini tentu saja tidak boleh yang selain yang sifatnya publik. Misalnya tadi terminal, dermaga itu boleh permanen, tapi yang di luar itu tidak boleh permanen. Karena kan tadi ya kita perlu menjaga badan air gitu. Tidak boleh tercemar gitu. Jadi yang boleh permanen itu hanya dermaga gitu. Masjid pun konsepnya adalah panggung gitu. Jadi betul-betul sarana prasarana ini saja gitu ya, sarana prasarana yang memang mengakomodir transportasi sungainya saja, intermodanya saja yang bisa permanen. Kemudian 3, apalagi satu lagi apa Agung ya? Maaf. Mengatasi banjir di zona Oh, 2. mengatasi banjir betul. Nah, konsep mengatasi banjir gitu ya di Kampung Beting itu adalah dengan tadi ya sebenarnya banyak saluran drainase yang terputus mulai dari tersier sampai dengan sekunder primernya gitu ya. Nah, itu yang pertama dilakukan gitu ya. Jadi menganyam kembali jaringan-jaringan drainase ini tapi tentu dengan konsep yang jauh lebih tadi ya yang jauh lebih efisien begitu ya. Artinya gini, masyarakat juga banyak membangun di atas air gitu ya, yang mana kalau tidak lancar sempadannya tadi dengan airnya tidak bisa keluar masuk dengan lancar, misalnya tersumbat sampah dan segala macam. Nah, sehingga dibuatkan pintu-pintu air tadi ya, dibuatkan pintu-pintu air di antara fondasi-fondasi pipa pancangnya perumahan itu Pak gitu. Jadi di situ untuk menyaring sampah. Nah, pada saat intensitas hujan katakan dari bulan Desember sampai dengan Februari begitu ya, nah pintu air dibuka gitu ya. Jadi air lebih lancar mengalir. Tapi di luar intensitas air tidak terlalu tinggi, justru pintu itu ditutup mengurangi sampah. Karena sampah itu yang juga akan banyak. Nah, kemudian terintegrasi dengan sistem persampahannya gitu ya. Jadi bagaimana tadi konsep pengambilan sampah gitu ya dari arah laut gitu, dari arah air gitu. Nah, itu juga mengatasi sistem drainasenya seperti itu. Kemudian ya dengan kalau di bawah-bawah jalan itu udah otomatis limpahan air dari jalan itu sudah langsung ada pile ya pipa gitu ya di bawah si jalannya untuk langsung diarahkan juga ke air. Intinya tidak boleh ada air. Jadi run off-nya harus secepat mungkin ke air sungai begitu, Pak Agung. Mungkin itu dulu ya Pak Agung ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Agung gitu. Oke, terima kasih. Sami-sami Pak Agung. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Rina atas jawabannya. Bagi para peserta saya ingatkan kembali yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu, nanti kemudian akan dibacakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ini ada yang mau bertanya secara langsung, silakan Bapak hadirin.
mohon maaf Bapak masih di mute. Ya. Terima kasih Mbak Sekar sama Mbak Rina sebagai narasumber. Bagus banget konsepnya Mbak Rina ini, dan termasuk suatu pengalaman sangat bagus lah untuk dikembangkan di wilayah-wilayah di air ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang nanti dampaknya menimbulkan pencemaran terhadap sungai ya dan lingkungan gitu kan, yang merusak lingkungan. Dengan konsep-konsep ini kayaknya bagus sekali gitu Mbak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan sama Pak Agung ini. Kayaknya ini sebagai tambahan pengalaman untuk Pak Agung nih sebagai pembawa kebijakan nanti di Bontang ya. Iya, mungkin masalah biaya ini Mbak. Ini kan konsepnya kan penduduknya itu kelihatannya kan banyak banget nih. Mungkin ada pembebasan segala macam, ada pengalihan pengalihan penghasilan atau untuk kegiatan livelihood-nya lah gitu ya. Nah, livelihood-nya itu bagaimana sih konsep yang diterapkan itu terhadap warga-warga yang akan membangun itu, terus kayaknya biayanya besar gitu loh. Mau berapa tahap, berapa tahun gitu untuk melaksanakan ini, mungkin dari APBN atau APBD atau anggarannya kan pasti akan terbatas, nggak langsung gitu loh. Apa kegiatan ini memenuhi FS-nya bagus gitu atau enggak gitu kan. Walaupun mau tidak mau memang harus diatasin kalau masalah yang kayak gini sih, karena banyak sekali nanti pasti tambah penduduk, tambah warga, pasti akan semakin tercemar kalau nggak segera diatasinya gitu. Yang pertama itu. Yang keduanya itu masalah, ya yang ketiga ya, masalah tadi kan yang permanen nggak boleh, tapi konsep yang di sini kan ada pengolahan ini ya, air limbah itu dengan APR segala macam. Nah, itu kan mau tidak mau harus permanen juga ya, karena sistemnya pasti akan komunal ya, sistem terpadu gitu loh. Nah, itu gimana cara mengatasinya ya, yang telah dilakukan. Terima kasih Rina dan Pak Sekar. Baik, mungkin izin Mbak Sekar langsung saja mungkin ya. Ya, silakan Ibu. Oke, pertama terima kasih Pak hadirin. Ini sebenarnya pembiayaan memang termasuk, kalau saya boleh share ya, share screen. Pembiayaan ini sebenarnya kami hitung ya waktu itu, tapi di materi kali ini memang tidak saya sampaikan karena mengingat waktu tadinya ya, tapi karena Pak hadirin bertanya, saya bolehlah spill sedikit gitu ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Baik. Nah ini sebenarnya memang kalau lihat di sini ya Pak ya, ini adalah skenario pembiayaan perencanaan kawasan permukiman tepi air ini gitu ya Pak ya. Nah di sini memang kita menghitung kalau dari 9 elemen kawasan tadi begitu ya Pak ya. Nah memang yang tertinggi yang membutuhkan biaya besar itu skenarionya ada di integrasi jaringan transportasi Pak. Ini hampir 47,92% skenario pembiayaan akan habis ada di sini dulu gitu ya, karena dengan adanya integrasi jaringan transportasi ini akan menjadi tadi ya, pertama daya tarik si tepi air, pemukiman tepi air ini pasti akan meningkat. Yang kedua, fungsinya juga akan jauh lebih meningkat. Jadi diharapkan kalau skenario ini dulu yang dikembangkan, akan banyak skenario sumber pembiayaan yang bisa lebih ditawarkan kepada yang tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah begitu, tapi bisa oleh swasta, CSR atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang tertingginya memang adalah ada di ruang terbuka publik ini, Pak. Ini termasuk juga strategi untuk menarik tadi ya, bahwa nanti harapannya skenario pembiayaan ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah juga gitu. Kemudian yang tertinggi berikutnya adalah di sini, di bangunan ya tadi, dengan harapannya dengan mengkonversi penataan
dengan meminimalkan ganti rugi gitu, itu akan jauh lebih dari sisi pembiayaan besar, tapi sebenarnya tidak dalam seluruhnya menjadi menjadi pembiayaan APBN gitu ya, tapi sebenarnya itu bekerja sama juga dengan masyarakat atau community sebenarnya gitu ya, karena kan masing-masing juga punya punya kepentingan terhadap rumah-rumahnya sendiri. Kemudian yang berikutnya yang terbesar adalah peningkatan kesehatan lingkungan tadi ya, seperti limbah, air kotor dan lain-lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah air minum gitu ya, air minum ini yang tertinggi berikutnya. Kemudian yang tertinggi lagi adalah drainase 0,14%. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebakaran atau kebencanaan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan kebersihan atau persampahan tadi gitu ya. Ini yang paling kecil memang skenarionya. Nah, kalau dari sisi biayanya itu yang kita hitung itu total pembiayaannya itu dengan skema bagaimana tadi ya, dengan berbagai skema pembiayaan gitu ya, entah BLU gitu ya Pak ya, atau kerjasama antara sektor private dan sektor publik dan lain-lainnya itu ada pembagian proporsi antara APBN, APBD provinsi, APBD dan CSR gitu ya. Memang paling kecil adalah di CSR, kemudian yang tertinggi itu adalah di APBN gitu ya. Itu hampir totalnya berapa nih Pak bacanya? 3 triliun ya, 3 3 triliun triliun. Iya. 650 miliar 989 juta, kurang lebih segini gitu. Nah ini tadi ya, dengan konsep ini harapannya memang akan ada CSR yang bisa diajak kerjasama, APBD, CSR ini dalam konteks CSR, APBD, APBN, dan APBD provinsi pun ini dalam konteks sebenarnya bisa dengan sistem kerjasama gitu ya, BLU dan lain-lain gitu. Sistem sharing antara sektor private dan sektor publik, karena pasti akan cukup menarik untuk pemilik-pemilik investasi begitu ya. Jadi bagaimana pembangunan dermaga wisata, pembangunan jalur bike sharing ini misalnya kerjasama dengan, seingat saya yang terakhir itu mereka kerjasamanya dengan Gojek ya, dengan bike sharing ini, dengan Grab yang seperti itu gitu. Nah itu juga memungkinkan. Kemudian yang ini yang biaya untuk tadi ya, untuk peningkatan kualitas bangunan itu ada sekitar Nah ini biayanya ini Pak. Jadi ini juga total pembiayaan, ini maksudnya total pembiayaan keseluruhan ya. Tapi kalau untuk bangunan sendiri saja, jadi tadi kalau untuk ini 143, ini 18. Oh ini sorry ya, 3 triliun ini tuh keseluruhannya gitu ya. Jadi yang biaya yang yang per penanggung jawabnya ini adalah yang ini ya Pak ya, gitu. Nah jadi kalau untuk yang bangunan itu untuk APBN itu 502 miliar ya. Nah, memang APBD provinsi tidak dibebankan gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah program strategis nasional gitu ya. Jadi APBD provinsi tidak dibebankan, tapi yang dibebankan di sini adalah APBD kota gitu ya. Karena nah CSR juga tidak dilibatkan di dalam pembiayaan bangunan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada skenario untuk drainase. Sama ya, drainase juga hanya APBN dan APBD kota gitu. Kemudian untuk limbahnya juga APBN dan APBD kota, karena kan yang punya ini tuh di situ gitu. Kemudian untuk air minum juga cuman ada APBN dan APBD kota. Kemudian untuk ini limbah tadi ya, limbah. Kemudian ada ruang terbuka juga APBD gitu ya. Kemudian nah ini yang ada dengan CSR juga adalah justru yang menarik untuk CSR itu ternyata di Pontianak itu adalah peningkatan dan sarana prasarana kebakaran. Ini berdasarkan waktu itu jejak pendapat dengan berbagai stakeholder yang memungkinkan untuk
diajak berskenario terkait dengan pembiayaan ini. Gitu. Mungkin begitu ya, Pak. Bapak hadirin. Bapak beneran Terima hadirin, kasih, Pak. Bu Rina. Iya, Bu, bener. Gitu. Bu. Terima kasih, Bu Gitu. Rina, Iya, penjelasannya. sami-sami, Pak. Konsepnya Oh bagus ya, ini. Mudah-mudahan sukses ya. amin Pak, terima kasih. Mudah-mudahan jadi transfer knowledge juga buat teman-teman Iya. yang hadir hari ini, begitu Pak hadirin. Iya, bisa Terima kasih. dipakai di tempat lain juga sih Betul sebenarnya Pak, ini secara kan. general Jadi, konsepnya mungkin memungkinkan, tapi pasti akan kontekstual dengan kondisi existing dari masing-masing area studi ya Pak ya. ya, betul, Bu. Karena saya yang lihat kebetulan saya lagi kerja di irigasi ini. Nah, banyak irigasi-irigasi juga yang digunakan masyarakat, salurannya digunakan untuk bangunan-bangunan yang tidak resmi lah gitu ya, yang akan Betul. mengganggu saluran, mengganggu pemeliharaan juga gitu kan. Betul Jadi Pak. bisa mungkin konsep ini bisa diterapkan. Terima kasih Bu Rina, Sami-sami Mbak Pak. Sekar, Pak Fabian. Baik, terima kasih Pak hadirin atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Rina atas jawabannya. Sebenarnya banyak ya Bu ya materinya kalau mau dibahas. Betul, Ternyata masukan udah baik. disiapin termasuk biayanya ya. Iya, karena saya pasti betul, karena kan pada akhirnya yang membatasi kegiatan kita ya pasti budget kan, gitu. Di Itu biaya ya budget gitu betul, ya itu kan. pasti akan jadi hal yang menarik juga. Karena cita-cita boleh tinggi gitu ya, tapi Tinggi, kalau tapi kalau nggak bisa nggak ada betul budget ya gitu, gimana nah gitu. itu Nah, itu gimana yang gitu. Nah, ini yang apa namanya harus perlu dipertimbangkan juga ya Pak hadirin ya. Betul. iya, karena budget itu kadang-kadang rebutan juga, Bu. Betul. Betul gitu. Mungkin Jadi Pak Agung lah punya pengalaman itu yang di VU. betul, betul Pak. Betul Terima kasih. sekali. Sami-sami Bapak. Monggo Mbak Sekar diterusin. Baik, terima kasih Pak hadirin. Sekali lagi, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di fitur kolom chat agar bisa ditanyakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, ya Bu Rina ya, kira-kira peran pemerintah atau mungkin swasta untuk mendukung implementasi kearifan lokal dan infrastruktur hijau di pemukiman tepi air ini apa aja sih Bu? Ya yang pasti kalau dari sisi apa namanya aturan ya Mbak ya, tentu harus membekali kawasan-kawasan ini dengan aturan-aturan yang bisa meng-guideline program-program penataan ataupun program-program perbaikan ini tuh terjamin gitu, Mbak. Misalnya yang bisa dilakukan misalnya ya kalau kita di tata kota ya, kebetulan kami kan di perencanaan wilayah dan kota, itu kalau membuat sebuah perencanaan itu harus didukung dengan yang namanya aturan atau kebijakannya gitu ya. Jadi apakah dia menjadi kebijakan daerah gitu, peraturan daerah gitu ya, minimal peraturan wali kota, sehingga apa yang kita tadi ya, apa yang kita programkan itu terjamin gitu ya dari sisi aturannya itu legal, sehingga untuk diimplementasikan itu akan jauh lebih lebih mudah, kemudian lebih terarah dan juga lebih tadi garantinya dapat gitu, Mbak Sekar gitu. Karena kadang-kadang ada pembiayaan pun seperti yang tadi dikhawatirkan Pak hadirin, tapi apabila tidak ada apa namanya aturan atau jaminan dari kebijakannya, itu juga kadang-kadang investor juga nggak berani juga gitu ya membantu peningkatan atau pembangunan di kawasan-kawasan yang memang dalam tanda kutip agak sulit ya, karena tadi ada problematika kearifan lokal yang kadang-kadang memang mempertahankan budaya itu tadi ya harus banyak apa konflik gitu loh. Kadang-kadang mempertahankan budayanya tapi terbentur dengan status kepemilikan gitu. Nah, ini kan kalau tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah akan sulit tadi ya untuk investor ataupun pihak-pihak yang terkait yang ingin mengimplementasikannya gitu Mbak Sekar. Jadi pemerintah paling benar bukan paling benar, paling utama adalah tadi ya menjamin apa kebijakan ini dalam bentuk
dokumen-dokumen legal gitu, misalnya master plan-nya memang diperdakan, kemudian aturan panduan-panduan guideline-nya tadi sampai ke pembiayaan ini pun dapat dilegalkan gitu loh, bahwa ada jaminan APBN akan mengucurkan sekian persen dari dana APBN itu untuk tadi ya mengimplementasikan fungsi-fungsi primer ada di situ gitu. Kota Pontianak akan punya kesempatan jauh tadi menghubungkan langsung loh dari Pontianak sampai ke Pulau Jawa gitu melalui sungai terus ke laut gitu kan. Nah, artinya juga ada peran itu. Kalau tidak ada dukungan kebijakan akan sulit gitu. Biasanya gitu, Mbak Sekar mungkin ya. Baik. Dan mengingat soal biaya nih ya Bu ya, kan biaya pembangunannya aja tadi kan sebenarnya cukup tinggi ya Bu ya, daripada bangunan konvensional biasa. Kemudian pasti kan untuk perawatannya juga ada biaya ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana nih kita bisa memastikan kalau sistem-sistem yang kita implementasikan di pemukiman tepi air itu bisa diakses, kemudian dimanfaatkan juga oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Maksudnya gini mungkin ya, bagaimana tahapan kebutuhan waktu untuk mengimplementasikan tersebut atau gimana nih Mbak Sekar? Iya, betul Iya Ibu. benar ya. Jadi supaya yang sarana, prasarana Iya. atau semua yang di situ bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, ya, kalau di tata ruang itu kita mengenal perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang, ada jangka menengah, dan ada jangka pendek ya, gitu. Nah, perencanaan jangka panjang bisa sampai dengan di atas 5 tahun. Sampai dengan 20 tahun gitu ya. Tapi itu tentu skupnya bukan kawasan gitu ya, bukan zona gitu. Nah, kemudian untuk kawasan permukiman sendiri, kalau di tata ruang itu adalah bagian dari kawasan fungsional gitu ya. Memang disarankan oleh teori ataupun aturan itu untuk diimplementasikan tidak boleh dari skenario jangka menengah. Jadi hanya boleh dari jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Jadi artinya kita mungkin punya waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Makanya tadi kalau kawasan menengah gitu, kawasan fungsional termasuk kawasan permukiman ini itu paling ideal memang dapat kita implementasikan dengan tahapan tadi ya rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun gitu ya, dengan melihat kepada pertimbangan pembiayaan tadi gitu. Sebenarnya kita bisa menyusun skenario dalam 5 tahun, kita bisa membagi tahap apa dulu yang kita implementasikan di awal tadi ya, sehingga ada yang namanya fungsinya bisa sebagai tadi ya katalisator, dia bisa berfungsi sebagai generator gitu ya. Dia dulu ada, kemudian dia jadi mengenerate fungsi-fungsi yang lain bisa ada dengan skenario-skenario pembiayaan yang bisa jauh lebih variatif gitu. Kemudian tapi kita perlu yang tadi yang namanya generator. Nah, biasanya di kegiatan-kegiatan seperti ini kita menyampaikan adalah ada yang namanya contoh dari implementasi kawasan. Jadi kayak mini project-nya gitu ya. Nah, itu bisa kita kerjakan 1 tahun. Nah, makanya tadi di slide saya itu ada yang di blok 4 ya, kalau teman-teman ingat. Di blok 4 itu di zona 1 itu dijadikan pilot project atau mini project gitu ya. Sehingga bisa men-trigger tadi ya, bisa men-trigger, men-generate, orang bisa melihat contoh, oh iya ya kalau ininya tuh lebih rapi gitu ya, jalannya lebih rapi gitu, bangunannya lebih tidak kumuh lagi dan lain-lain. Itu banyak keuntungan gitu ya yang mereka bisa dapat gitu ya, baik untuk individualnya maupun untuk si kawasan itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dari skema implementasi begitu Mbak Sekar yang pernah kami lakukan di penelitian ini. Baik, terima kasih Bu Rina atas jawabannya. Mengingatkan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi yang barusan disampaikan oleh Bu Rina, itu harus daftar terlebih dahulu di srtf.p3sm.org.id, kemudian diikuti kegiatan. Nah, setelah selesai nanti baru diakhiri kegiatan.
Nanti e-sertifikat dan materi akan muncul setelah kegiatan selesai. Baik, Bu Rina, dikarenakan waktu seminar kita kali ini yang sudah habis, sesi diskusi kita hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari para peserta, khususnya Pak Agung dan Pak Hadirin. Dan jawaban dari Bu Rina, serta knowledge yang Bu Rina sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin. Untuk para peserta yang ada pertanyaan lanjutan itu yang belum terjawab, mungkin bisa menghubungi langsung Bu Rina. Mungkin bisa berdiskusi ya Bu ya. Boleh, silahkan. Silahkan dengan senang hati. Baik, demikian seminar kali ini yang membahas mengenai kearifan lokal untuk perencanaan infrastruktur hijau di kawasan permukiman tepi air. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rina selaku pembicara dan seluruh peserta atas partisipasinya pada siang sampai sore hari ini. Saya akhiri seminar kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan-kegiatan lain dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih Bu Rina. Terima kasih Mbak Assalamualaikum Sekar. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Terima Sekar. kasih. Terima Rina, kasih. Terima semoga kasih ilmunya semua. yang dibagikan menjadi amal kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih Bapak, Mohon Ibu, izin live ya. teman-teman. Hari saya Terima kasih, izin Bu live Rina. Mbak Sekar Iya, ya. boleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Materinya sering nggak ada ya, Bu ya? Materinya sering delay nggak ada itu. Materi itu biasanya sambil download ini, Pak. Sambil download di sertifikat. Bisa. Iya. Kalau di download sertifikat itu kan ada sampingnya itu materi gitu. Kita ambil dari situ juga. Betul, Bapak. Ya, oke. Makasih. Oke.